Video kali ini admin akan membahas 10 situs bersejarah di Sumatera Barat. Simak pembahasannya sampai selesai ya. Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan wisata yang sangat populer di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari potensi wisata Sumatera Barat yang cukup lengkap, di mana hampir semua jenis objek wisata ada di sini. Mulai dari wisata alam yang beragam seperti laut, pantai, gunung, danau, ngarai, serta dapat menyaksikan berbagai macam atraksi budaya hingga mengeksplorasi beberapa sudut kota yang penuh dengan sejarah. Selain menikmati bentangan alam bumi Minangkabau yang indah, tidak ada salahnya juga berkunjung ke tempat-tempat yang banyak ditemukan jejak-jejak atau peninggalan zaman prasejarah hingga kemerdekaan. Berikut admin akan membacakan 10 situs bersejarah yang bisa sahabat semua kunjungi saat berkunjung ke Sumatera Barat. Yang pertama, Museum Aditya Warman. Museum yang berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 10 belakang Tangsi, Kota Padang, Sumatera Barat ini dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan pada 16 Maret 1977. Nama Aditya Warman digunakan sebagai penghormatan terhadap Raja Pagaruyung abad ke-14 Masehi itu. Museum Aditya Warman ini juga sangat terkenal di Kota Padang dan sering disebut-sebut sebagai taman mininya Kota Padang. Di tempat bersejarah ini banyak menyimpan benda-benda peninggalan sejarah yang sangat berharga, mulai dari arsip dan dokumen hingga pengenalan kebudayaan Minangkabau. Di tempat inilah sedikit banyak menceritakan tentang seluruh kota dan budaya di daerah Padang. Yang kedua, Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya yang membentang sepanjang 156 meter dibangun di atas muara Batang Arau. Jembatan ini menghubungkan kota Tua Padang dengan lokasi Taman Siti Nurbaya yang merupakan tempat pemakaman Siti Nurbaya, sosok wanita yang kisahnya begitu populer dalam dunia sastra Indonesia. Waktu terbaik mengunjungi Jembatan Siti Nurbaya adalah sore hari menjelang petang, sehingga bisa menyaksikan keindahan sunset yang mempesona. Yang ketiga, Benteng Fort Decock. Benteng ini terletak di kota Bukit Tinggi. Zaman dulu, Bukit Tinggi dikenal juga dengan sebutan Fort Decock. Benteng ini didirikan pada tahun 1825 oleh Kapten Bauer sewaktu menjadi komandan Death Troepen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda di atas Bukit Jirek negeri Bukit Tinggi sebagai antisipasi terhadap serangan rakyat pada masa Perang Padri. Hingga saat ini, Benteng Fort Decock masih menjadi saksi bisu angkuhnya penjajahan Belanda pada saat itu untuk berkuasa atas Minangkabau, dan sisa-sisa keangkuhannya masih tersirat dalam bangunan setinggi 20 meter dengan warna cat putih dan hijau ini. Yang keempat, Benteng Van der Capellen. Benteng Van der Capellen ini merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Benteng ini didirikan sewaktu Perang Padri yang dibangun antara tahun 1822 dan di tahun 1826 dan dinamai menurut nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda, GAG PH Van der Capellen. Di museum ini masih terdapat 2 buah meriam kuno peninggalan Belanda yang terdapat di sisi kiri dan kanan bangunan benteng. Pengembalian bentuk awal bangunan benteng yang saat ini ditempati sebagai kantor Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Tanah Datar masih dipertahankan. Yang kelima, Lubang Jepang, Bukit Tinggi. Lubang Jepang adalah salah satu objek wisata sejarah dan saksi bisu atas pendudukan Jepang di Sumatera Barat. Panjang lubang yang terdapat di lokasi ini lebih kurang 1.400 meter, sedangkan panjang keseluruhan yang berada di bawah kota Bukit Tinggi diperkirakan lebih kurang sekitar 5.000 meter. Dengan demikian, yang terawat atau yang terpelihara hanya 30% dari yang seharusnya. Kegunaan utama dari lubang ini dahulunya adalah sebagai basis pertahanan militer dari serangan sekutu. Karena kegunaannya itulah maka pembangunan lubang Jepang ini dirahasiakan. Tidak ada yang tahu pasti kapan lubang ini mulai dibangun.
hanya dapat diperkirakan bahwa pembangunannya segera dilakukan setelah pendudukan Jepang pada tahun 1942. Yang keenam, Istana Basa Pagaruyung Batu Sangkar. Istana ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang wajib dikunjungi. Terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Komplek Istana Basa Pagaruyung yang mulai dibangun pada tanggal 27 Desember 1976 ini adalah nama dari tempat tinggal keluarga Kerajaan Minangkabau yang sekaligus menjadi pusat Kerajaan Minangkabau pada masanya. Konstruksi bangunannya berbeda dengan rumah tempat tinggal rakyat. Yang ketujuh, Museum Tambang Batubara Ombilin. Sawah Lunto merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang berjarak sekitar 90 km dari Kota Padang. Sawah Lunto adalah surga bagi para penikmat wisata sejarah. Adapun sejarah yang menjadi kebanggaan kota ini adalah kejayaan batubara di masa silam. Belanda mendirikan kota ini pada tahun 1888 dan menjadikannya salah satu pusat penambangan batu bara. Salah satunya Museum Tambang Batubara terletak di Saringan, Barangin, Kota Sawalunto. Museum ini menyimpan beragam koleksi dari aktivitas penambangan batubara sejak masa kolonial hingga masa kini. Yang kedelapan, Nagari Tuo Pariangan. Nagari Tuo Pariangan merupakan desa tertua di Minangkabau, di mana jadi tempat berasalnya nenek moyang orang Minangkabau. Di desa ini dapat dilihat keaslian bentuk desa adat yang mencerminkan kehidupan sosial Minangkabau, seperti balairung, masjid, rumah adat, dan lumbung padi yang merupakan unsur pokok dari suatu kelompok sosial orang Minangkabau. Yang kesembilan, Jembatan Ratapan Ibu Payakumbuh. Jembatan Ratapan Ibu adalah sebuah jembatan yang menjadi tempat eksekusi para pejuang kemerdekaan oleh tentara Belanda di zaman penjajahan yang terletak di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jembatan ini dibangun pada tahun 1840 dan memiliki panjang 40 meter dengan arsitektur kuno berupa susunan bata merah setengah lingkaran yang direkat dengan kapur dan semen tanpa menggunakan tulang besi. Yang ke-10, Istana Bung Hatta Bukit Tinggi. Gedung Negara Tri Arga atau Istana Bung Hatta adalah gedung bekas kediaman Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bangunan yang berdiri saat ini adalah hasil renovasi pada tahun 1960 setelah bangunan asli di bumi hanguskan sewaktu agresi 2 militer Belanda. Itulah beberapa peninggalan bersejarah di Sumatera Barat sebagai pengingat akan masa-masa suram yang terjadi kala itu. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan jasa para pahlawan kita ya sahabat semua. Baiklah, sampai di sini pembahasan dari admin kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.